Setelah itu Jialing menceritakan masa lalunya kepada Katie. Setelah ibunya meninggal, ayahnya tidak pernah berbicara dengannya. Dia tidak dilatih ilmu bela diri, ia belajar sendiri meniru pelatihan yang dilakukan Shang-Chi. Pada suatu hari Shang-Chi pamit kepada Jialing akan pergi dan berjanji akan kembali dalam 3 hari. Dia setia menunggu namun Shang-Chi tidak pernah kembali. Sampai akhirnya saat berusia 16 tahun dia kabur dari ayahnya. Sementara Shang-Chi jalan-jalan mengitari salah satu sudut markas Ten Rings yang mengingatkannya pada masa kecil dalam pelatihan bela diri yang keras. Dalam ingatan Shang-Chi, ayahnya mengingatkan Shang-Chi untuk terus berlatih agar kelak setelah dia matang dapat menggantikan posisinya. Pada saat makan malam bersama, ayah Shang-Chi Wenwu mengajak Shang-Chi untuk bergabung dengan Ten Rings, namun Shang-Chi menolaknya. Kemudian Wenwu menceritakan masa lalunya pertemuan dengan Yang Li yang telah mengubah hidupnya. Yang Li yang telah rela meninggalkan Talu sementara Wenwu melepas organisasi Ten Ring. Ayahnya kemudian menceritakan mendengar bisikan dari ibunya yang meminta untuk diselamatkan saat Wenwu mempelajari kembali tentang desa Talu asal mula ibunya. Jiwa ibunya sekarang sedang dikurung dalam gerbang raksasa yang ditutup dalam sebuah pintu besar di desa itu, namun Shang-Chi tidak mempercayainya. Lalu Wenwu menaruh liontin Shang-Chi dan Jialing di mata naga. Kemudian terjadilah sebuah keajaiban. Tiba-tiba patung naga mengeluarkan air membentuk peta petunjuk menuju Talu yang melewati jalur labirin hutan bambu yang dibuka 1 tahun sekali. Tidak suka dengan niatan ayahnya yang ternyata juga berniat menghancurkan desa ibunya kalau penduduk desa melawan. Shang-Chi dan Jialing pun melawan ayahnya dan akhirnya mereka bertiga ditahan di dalam penjara Ten Rings. Di penjara mereka bertemu dengan Trapor Letri sebagai mandarin palsu ditahan Wenwu. Karena telah meniru menggunakan nama dan organisasinya, Trapor bisa berinteraksi dengan hewan magis tanpa muka. Itu adalah hewan dari Talu yang ia beri nama Morris. Morris dapat menebak masa lalu dan asal Shang-Chi. Morris tahu cara pergi ke Talu tanpa harus mendukung jalur labirin yang dibuka 1 tahun sekali. Lalu mereka kabur dari penjara Ten Rings langsung menuju ke hutan bambu untuk menembus masuk ke desa Talu. Melewati portal yang menembus dimensi luar terpisah dengan berbagai makhluk mitologi Tiongkok, akhirnya mereka berhasil memasuki desa Talu. Desa Talu mereka disambut oleh Yingnan, saudara kandung dari ibunya. Mereka diceritakan tentang Talu di mana kekuatan desa itu, baik ilmu bela diri maupun senjatanya, dari seekor naga yang dikenal dengan Great Protector. Great Protector dalam legendanya adalah naga yang berhasil melindungi tanah Talu dan universe dunia manusia dari serangan monster yang dipanggil Dweller in Darkness. Yang menyerang Talu pada saat itu adalah kota yang maju namun dihancurkan oleh monster ini. Setelah mengalahkan Dweller in Darkness, Great Protector mengurung monster ini di sebuah gua. Dan sejak saat itu para warga Talu bertugas untuk menjaga pintu dari gua ini. Banyak orang yang datang ke Talu untuk membuka pintu itu karena mereka mendengar suara bisikan menjanjikan keinginan terdalam mereka. Dan Wenwu adalah salah satu korbannya yang mendengarkan suara istrinya. Dweller in Darkness sengaja mengincar Wenwu karena yakin dengan kekuatan Ten Ring yang dimilikinya dapat mampu membuka pintu itu. Bibi mereka menunjukkan senjata penduduk Talu yang terbuat dari kulit naga yang dengan mudah membunuh Dweller in Darkness. Yingnan juga memberikan baju kebesaran tanah Talu kepada Shang-Chi dan Jialing yang merupakan titipan dari mendiang ibu mereka. Kemudian penduduk Talu berlatih mempersiapkan kedatangan Wenwu dan pasukan Ten Ring-nya. Jialing berlatih dengan panah tali baru, sementara Katie belajar memanah. Sementara Shang-Chi meminta bibinya untuk mengajarinya keterampilan bela diri ibunya, karena itu adalah yang dapat mengalahkan kemampuan Ten Ring ayahnya. Di hari yang dinanti telah tiba. Penduduk Talu bersiap untuk serangan dari Wenwu dan tentara Ten Ring-nya. Wenwu dan pasukan Ten Ring-nya datang dan perang pun terjadi. Wenwu terlibat dalam pertarungan dengan Shang-Chi. Shang-Chi mencoba menyadarkan ayahnya namun gagal.
Dengan kekuatan Ten Ring-nya, ayahnya berhasil mengalahkan Shang-Chi, lalu Shang-Chi terlempar dan tenggelam di Danau Talu. Wenwu lalu mencoba membuka gerbang dengan kekuatan Ten Ring-nya dan membuat Dweller in Darkness dan para minionnya satu persatu lolos. Dan coba mengambil jiwa manusia untuk memberikan energi kepada masternya yang bentuknya jauh lebih besar. Dettiller terbunuh ketika jiwanya diambil, mendorong Rayos dan pasukan Ten Ring-nya bersekutu dengan penduduk Talu menghadapi ancaman baru. Shang-Chi yang tenggelam di Danau Talu diselamatkan oleh Green Protector lalu membantu melawan monster Dweller in Darkness, sementara Shang-Chi kembali melawan ayahnya. Pada pertarungan kali ini ternyata Shang-Chi berhasil mengambil alih gelang Ten Rings, namun menolak menggunakan menyerang ayahnya. Shang-Chi mencoba lagi menyadarkan ayahnya. Monster Dweller in Darkness lalu berhasil merobos Dage, lalu menyadarkan Wenwu kalau dia melakukan kesalahan besar. Namun sayangnya Wenwu mati karena jiwanya disedot oleh Dweller in Darkness. Namun sebelum mati, Wenwu memberikan 10 Ten Ring ke tangan Shang-Chi. Kemudian Shang-Chi menggunakan 10 Ten Ring dan bertarung bersama Green Protector dan Xialing melawan Dweller in Darkness. Berkat panah dari Katy dan Shang-Chi menggunakan 10 Ten Ring-nya menyerang dari dalam tubuh Dweller, akhirnya bisa mengalahkan Dweller in Darkness dan menghancurkan monster itu dan membawa kemenangan bagi penduduk Talu. Di adegan akhir, Shang-Chi dan Katy kembali ke San Francisco dan menceritakan petualangan mereka kepada Shaw dan Joe yang ternyata tidak mempercayai mereka. Wong muncul dalam portal dan membawa Shang-Chi serta Katy ke kamar Tej untuk membahas asal-usul Ten Rings. Kapten Marvel dan Bruce Banner dihubungi untuk meminta bantuan, tetapi mereka ternyata tidak tahu apa-apa. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, peninggalan mistik terbukti memiliki mercusuar yang mengirimkan pesan misterius. Sementara itu di adegan pasca kredit, Xialing kembali ke markas Ten Rings dan menjadi pemimpin baru organisasi tersebut. Dan film pun selesai.